Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Jadi di video kali ini Cetapedia akan membagikan materi mengenai otot dan rangka pada manusia. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih. Pernahkah sahabat Ceta berpikir, kenapa manusia bisa berjalan, bisa duduk dengan tegak, bisa berdiri dengan tegak? Nah, itu semua disebabkan karena manusia memiliki otot dan juga tulang yang merupakan alat gerak bagi manusia. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Oke sahabat Ceta, kita akan belajar mengenai rangka dan juga otot pada manusia. Yang pertama kita belajar mengenai struktur dan fungsi rangka pada manusia. Apa sih fungsi utama dari sistem rangka di dalam tubuh kita? Nah, ada 4 nih. Yang pertama, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ internal atau organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, ada tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, tempat dibentuknya sel darah, yaitu pada bagian sumsum tulang atau jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Yang kedua, kita membahas mengenai struktur tulang. Bagaimana sih struktur tulang yang ada di dalam tubuh kita? Bagaimanakah bentuknya? Nah, dari gambar ini merupakan bentuk tulang pipa yang berfungsi sebagai pengungkit tubuh. Tulang ini biasanya sering kita jumpai pada pelajaran biologi dan juga paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Nah, tulang tersebut ternyata tidak lurus seperti pipa, melainkan membesar pada bagian ujung-ujungnya. Yang pertama ya, ada epifisis. Bagian pertama merupakan ujung bagian tulang yang membesar. Bagian yang kedua ada diafisis, merupakan bagian tulang yang berada di antara epifisis. Nah, pada bagian epifisis ini berbentuk bulat, seperti terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan juga lubang. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan juga saraf. Antara diafisis dan epifisis terdapat cakra epifisis yang terdiri atas tulang rawan dan mengandung osteoblast atau calon osteosis yang berperan dalam proses pertambahan panjangnya tulang pipa. Bagian tulang yang ketiga ada periosteum, merupakan permukaan tulang yang panjang ditutup membran yang menempel dengan kuat
Pembuluh darah kecil pada periosteum membawa zat makanan ke dalam tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan juga perbaikan tulang, seperti yang dilihat pada gambar tadi ya. Nomor 4 ada tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat yang berada di bawah periosteum. Tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan juga fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang ini disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan juga fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Bagian tulang yang kelima ada tulang spons. Terdapat di daerah ujung tulang dalam tulang pipa. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang menjadi tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sebagai sumsum. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang keenam. Ada sumsum merah, berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah yang sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per detik. Sumsum merah juga menghasilkan sel-sel darah putih dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Ada bagian tulang spons, ada sumsumnya, dan juga ada saluran pada tulang panjang. Kemudian kita ke perkembangan tulang. Ternyata tulang-tulang manusia tidak semerta-merta langsung menjadi tulang yang keras. Nah, pada awalnya ini, tulang manusia pada saat masih bayi disebut sebagai tulang rawan atau kartilago. Kemudian berkembang seiring berjalannya waktu menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras ini disebut penulangan atau osifikasi. Nah, akan tetapi pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia digantikan oleh tulang yang keras. Contohnya ya, masih ada tulang rawan dalam tubuh orang dewasa, yaitu tulang telinga, tulang hidung, ataupun tulang rawan penyusun persendian. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua, dari dewasa menjadi tua ya. Jadi bisa dilihat pada gambar berikut ini bagaimana siklus perubahan tulang-tulang pada manusia, mulai dari tulang rawan menjadi tulang yang keras. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antar tulang. Nah, selain mengalami osifikasi, yaitu penulangan tadi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangkamu adalah lebih dari 300 tulang. Nah, seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau mengalami pertumbuhan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang pada sistem rangka sebanyak 206 tulang. Nah, yang pertama nih, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan yang disebut sinartrosis. Contohnya yaitu hubungan antar tulang pada tengkorak yang dihubungkan oleh jaringan ikat atau sutura. Sendi yang terdapat pada tulang pinggul. Nah, jadi ada 2 contoh ya untuk hubungan antar tulang yang pertama. Hubungan antar tulang yang kedua yaitu hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan yang disebut amfiartrosis.
Contohnya yaitu hubungan antar tulang pada tulang belakang atau vertebrata oleh tulang rawan. Hubungan tulang yang ketiga yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang disebut diartrosis atau persendian. Jadi yang bisa kita gerakkan sehari-hari, tangan kita bisa kita gerakkan itu karena sendi. Nah, sekian dulu ya video mengenai otot dan juga rangka manusia, mengenai berbagai macam fungsi tulang, hubungan tulang, dan juga bagaimana bentuk tulang itu. Kita akan lanjut ke part 2 mengenai otot dan rangka manusia, tipe-tipe persendiannya. Jadi bagaimana macam-macam sendi yang ada di tubuh manusia ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan saat part 2 sudah tayang di channel YouTube-nya Cetapedia. Share ke semua teman-temannya agar kita bisa belajar bersama. Terima kasih.